Arduino di mana Kak? Di kampus. Dah. Mau ngetes relay. Relaynya ini, tahu nggak relay itu dipakai buat apa? Relay itu kayak saklar otomatis nyambungin something atau tidak menyambungkan something. Dia bisa nyambungin kabel. Bisa juga mutusin rangkaian, ya gitulah. Jadi kita bisa ngontrolnya pakai output Arduino. Kayak kita ngasih perintah, sambungin. Nah, dia bakal nyambung. Begitu. Dan kalau kita bilang, jangan sambung, bakal jadi gitu. Relay itu sudah seperti itu ya, adik-adik semuanya. Sebelah sini tuh ada pin buat powernya. Terus yang di sebelah sini nih, nah ini yang nanti kita sambung. Udah gitu doang. Relay. Terus di sini ada pin buat nge-connect-nya. Ini outputnya nanti yang mau disambungin sama yang diputusin itu di sini. Simbolnya itu adalah sini, gini ya. Terus di sini ada input. Nah, sampai situ dulu ya. Masih SMA nonton aja dah. Gak apa-apa. Kalian tahu saklar di rumah kalian buat nyalain lampu kan? Saklar itu kan sebenarnya kayak nyambungin listrik kan. Kalau lu nyalain berarti kabelnya nyambung, makanya dia nyalain lampu. Kalau kalian matiin itu berarti dia putus, rangkaiannya nggak nyambung. Bedanya saklar lampu dinyalain pakai jari, kalau relay onnya pakai trigger voltage di coil relaynya. Nah itu maksudnya. Apakah stream ini bisa konversi ke SKS kampus masing-masing? No, hanya bisa di Portal University. By the way, kalau bisa listrik panel nggak, soalnya tier tertinggi di bidang elektro itu 3 phase sama panel menurutku. Siapa yang bikin tier-tier? Siapa yang bikin tier list di elektro anjir? Maksud gue kan emang ada pembagiannya gak sih? Ada yang harus kuat, harus lemah. I mean like I'm not gue bukan orang elektro, but siapa yang bikin tier-tier? It's just like a different kind of thing, bukan sih? But correct me if I'm wrong. Input ini yang nanti kita sambungin ke Arduino. Kita sambungin ke, apa sih namanya, multimeter, yang buat ngecek kalau dia nyambung atau enggak. Lambangnya tuh kayak gimana ya? Gue ngeliat tuh ada kayak gini. Jadi kalau dia nyambung, dia bunyi gitu. Jadi yang normally open tuh yang ini ya, ini normally open, yang ini normally close. Lambangnya di sini kan ini kepotong kan, maksudnya nggak nyambung. Berarti ini yang normally open. Jadi normalnya dia putus gitu. Kayak you guys kan normally single, right? Taken ini nih, yang 2 pin di sini. This is taken, like you guys are normally together always, like normally state of me. Ya gitu lah, gampang gak sih? Lebih gampang gitu gak sih? In the normal state I am single, not normal state I am taken gitu. Lah kok nyerang? Bro, I'm not nyerang bro, I'm just like trying to give better analogy so that you guys can understand it easily. Analogi itu emang buat bikin lu gampang untuk belajar hal baru. Dianalogikan dengan hal yang emang lu familiar. Oh, lu ngambil logikanya ke situ. Oh, ini logikanya seperti ini. Single and taken. Bawa logika ini ke term-term baru kayak normally open and normally closed. That is the purpose of analogy, right? Gue jago. Gue bisa jadi dosen, coy. Enggak sih. Nggak bisa. Di dosen tuh susah anjir. Mana mahasiswa kayak gitu ya. Terus dia harus research. Bro, bukan gue banget. Kalau dia nyambung, dia bakal bunyi. Tapi gue nggak tahu ya, ini kayaknya karena udah lama banget multimeternya, jadi kadang-kadang bunyi, kadang-kadang nggak. Tapi lo bisa lihat dari sini nih. Kalau angkanya bukan 0, it means that it connected. Ya, ini ada tulisannya di sini ada V, ada lambang. Apa lambang ini tuh apa ya? Ada om. Kayak tapak kaki kuda. Sambungin gini. Tapi ini mirror sih, jadi ya my bad ya. Itu kan angkanya berubah kan, karena gue sambungin. It means that it's connected. Multimeter udah lama, jadi kayak kadang bunyi, kadang enggak. So, lihat dari angkanya aja. Ada live ini waktu kuliah dulu, jadi lebih mudah paham. Kayak kita seumuran deh. Kalau waktu lu kuliah, gue kuliah juga. Jadi kayak, there's no way I can explain that kind of thing, okay? Cara bukanya tinggal pakai obeng. There's some people that are not familiar with this kind of tools. Ya kalau lihat baut, ya pakai obeng. Obeng bunga. Obeng kembang, coy. Bukan bunga, anjir. Jadi dosen aja enggak. Sharing knowledge pengen. Tapi kalau jadi dosen tuh, it's much more than sharing your knowledge, anjir. You have to commit to the education stuff. S2, S3, kayak gitu kan. Sebelum gua bikin skripsi kayak, bro, I want to get like higher education, gue pengen lanjut S2. After doing skripsi, I don't think I'm gonna continue. Ini tuh yang 9 volt. Bakal tukar dengan yang baru ABC. Yang ini alkalin. Jadi guru les aja kelas robotik untuk kelas SMP buat eskul. Menarik. Tapi gue tuh nggak sejago itu juga sih di elektronik. Kayak gini nih, relay. Gue tadi nyari-nyari dulu. Udah lama banget semenjak
gue megang beginian. Look at my last video like 2 or 3 years ago. Beberapa hari ini kita belajar apa, Bus? Sama mau bikin apa nih? Hari ini kita akan belajar tentang relay ya adik-adik. Ini gue udah ganti baterai, kadang nggak bunyi. Gue nggak tahu apakah ada range-nya dia harus bunyi atau... You 25? Yes. Do you think I'm 49? Like what I said in my last clip? 48 sih tahun depan. 48? Gila, gua pikir 30 coy. Bro just make unrealistic beauty standard for 49 years old people anjir. 25 berarti aku manggil kamu adek. Boleh. Tapi kalau umur 20-an tuh kayak manggil adek, manggil kakak. Maksudnya cuman beda beberapa tahun. Feel so weird. Even though you are younger than me, I prefer you just call me my name. Tapi bebas sih. Lanjut, oke, kita lanjut ke codingannya. Sorry for the light mode. Pin mode ini buat nge-set lu mau jadi input atau output tuh. Lu yang ngasih perintah kan, berarti it's out, keluar kan. Lo ingin mendapatkan masukan berarti input. Kalau lu kasih low, kan kita mikirnya kayak low ya udah low berarti nggak dikasih sinyal kan. Tapi kalau lu kasih low malah dia jadi keadaan yang nggak normal. Jadi dia bakal nyambung reverse. Gitulah pokoknya. Logikanya kebalik gitu. Kayak lu pada kan dibilang iya mikirnya enggak. Balik, otaknya kebalik. Tapi sebenarnya kalau lu bingung dengan my explanation tadi, just try it. Bodo amat lah high and low. Just look at the output, what will gonna happen and then you will understand. Hai. Wakarimashita. Is that how you pronounce it? Is it right? Kasih delay ya. Jangan deh, 10 detik. Ngesetnya berapa? Kan kalau delay biasa lu mencet kayak ya udah 100 millisecond. Default, that's the default. Tuk. Saklarnya kedengeran. Bukan saklar sih ya, coil whatever lah inside of the relay. Ketahanan harus 50% di atas beban. Kalau enggak jebol dia. Gue baca datasheet. Ini maksimalnya tuh 30 volt DC. So yeah, it doesn't really matter. Kayak gue cuman mau nyambungin 5 volt DC doang. Jadi it doesn't matter. PLC banyak dipakai buat kontrol pneumatik. Bro, this term is unlocking some core memory. My brain. I think I fail pneumatik. Kayak I fail at the time. Good old days. Kalau praktikum lu kayak kebuka gitu, terus selangnya kayak going crazy. Aku pernah ikut lomba pneumatik, nggak lolos seleksi. No, it's okay. Soalnya di Arduino itu ada grade-nya juga, grade manufaktur, grade military, ada grade outer space, ya bukan gitu nggak sih? Grade for toddler ada nggak? Microcontroller for babies. Lo tau nggak sih ada buku-buku yang quantum physics for babies? Ini gua ngupload, ini udah nyala. Ini kayak 10 detik tadi di awal ya. Nah, mati kan? Ini 5 detik doang. Nyala lagi. Ini yang lama kan? Ini lebih lama, ini yang 10 detik. Nah, ini cuma 5 detik. Berarti yang matinya yang sebentar, yang nyala yang lama. Kalau lu lihat di sini, yang lama kan yang ini ya, yang kita set low kan. Padahal yang lama itu yang nyala. Jadi kayak boardnya itu reverse sih. Gua lihat di tutorial YouTube. Dia ngejelasin, this board is having a reverse logic. It means that if you give low, and then the relay board is gonna be active. Yeay, berhasil, yeay! Tepuk tangan. Tes di lampu gak sih? Bro, no need. Baru token dulu tau berisik. Iya nih token gue bunyi. Sorry ya, gue belum bayar listrik. Coba 500 ya. No way, kayak sen lampu coy. Kayak motor Tosa lagi mundur, ada tututnya gitu, kayak truk mau mundur. I think that's all for today guys. Thank you yang sudah mampir, yang udah giving a lot of knowledge in the live chat. I think that's all for today. See you in the next live stream. Semoga rajin lagi gue live stream ya. Ya kadang gue main Dave the Diver-nya kelamaan. Let's go.